kita itu di framing atau ya bahasanya ya masih di dalam tempurung. Jadi kita tidak tahu ulama-ulama di dunia atau ulama-ulama Nusantara sebelum Kiai Haji Nur Hasan ini siapa saja yang beliau sudah berdakwah di Indonesia atau benar-benar menuntut ilmu di Mekah Madinah sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber, dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang komentar dari buzzer Jokam yang berada di Facebook ya, yaitu tentang pengkultusan atau gulu terhadap tokoh atau ulama. Nah, di sini akan saya bacakan ya. Komentar ini disampaikan oleh Al-Baisi Haikal Ramadan. Nah, ini memang beliau ini ya, memang rajin bermain Facebook. Tujuan saya untuk mengomentari dari komentar beliau ini yaitu karena agar kita tidak memiliki paham yang sama, atau karena kita dulunya pun juga seperti beliau kurang lebihnya. Komentarnya seperti ini. KHNH itu ulama nomor 1 di Indonesia, nggak ono duanya, paham? Bagi pemirsa lama atau bagi kawan hijrah itu tidak asing lagi ya, siapa itu KHNH itu. Tapi bagi pemirsa baru mungkin masih asing. Beliau adalah Kiai Haji Nur Hasan rahimahullah ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima segala amal beliau. Ya, karena kita itu dulu itu memiliki faham bahwa Kiai Nur Hasan ini adalah satu-satunya orang yang membawa hidayah ke Indonesia. Ya, kalau tidak berkat beliau, ya kita tidak akan mendapatkan hidayah ini, yaitu hidayah menetapi al-haq, yaitu al-jamaah. Dan kita itu di framing atau ya bahasanya ya masih di dalam tempurung. Jadi kita tidak tahu ulama-ulama di dunia atau ulama-ulama Nusantara sebelum Kiai Haji Nur Hasan ini siapa saja yang beliau sudah berdakwah di Indonesia atau benar-benar menuntut ilmu di Mekah Madinah sana. Tayyib, gini ya, kita atau saya itu memang tidak sejaman dengan beliau, yaitu Kiai Haji Nur Hasan. Jadi saya tidak tahu bahwa beliau itu belajar di mana atau keilmuannya seperti apa, itu saya tidak tahu. Dan mungkin Al-Baisi Haikal Ramadan ini pun juga sama, kurang lebihnya juga sama dengan saya. Ulama-ulama Nusantara itu banyak sekali ya sebelum zamannya Kiai Haji Nur Hasan, yaitu ada Syekh Yasin Al-Fadani, terus kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, terus kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus juga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi kiai atau ulama-ulama Nusantara yang kibar, yang terkenal, yang membawa Islam yang murni, bahasanya Jokam ya, ke Indonesia, atau benar-benar belajar ke Mekah Madinah yang memang ada saksinya, ada buktinya ya. Yang kita itu tidak sejaman. Jadi kita percaya itu harus dengan adanya bukti. Kurang lebihnya kan seperti itu. Dan pribadi saya itu juga berhusnudzon bahwa Kiai Haji Nur Hasan ini juga seorang ulama dan juga benar-benar belajar di Mekah Madinah. Akan tetapi tolong yakinkan saya
bahwa beliau ini memang benar-benar belajar di sana dengan bukti-bukti yang otentik. Mungkin bisa teman mondoknya siapa, bukti foto, atau eh, tercatat namanya itu benar-benar belajar di sana. Kurang lebihnya kan seperti itu. Jadi sehingga saya itu benar-benar percaya bahwa beliau itu ulama. Apalagi ini komentarnya itu ulama nomor 1 di Indonesia. Ini kan terlalu hulu atau berlebihan gitu. Nggak ada duanya. Kalau seperti itu ya akhirnya jadi lucu pemirsa. Jadi gimana ya? Ya kita itu juga sama kok sama beliau-beliau ini. Pemikirannya dulu juga sama ketika waktu masih berada di Jogja. Dan bahkan kata hulu itu masih asing di telinga saya. Hulu itu apa toh? Hulu itu seperti apa toh? Terus kemudian akibat yang dihasilkan oleh hulu itu apa? Itu kita tidak tahu, asing bagi kita. Dan apakah sikap hulu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian saya menukil dari Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 77, nanti bisa dicek oleh pemirsa ya. Di sini dijelaskan, kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai para ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghairul haqq, la taghlu, dan janganlah kalian itu hulu atau berlebih-lebihan atau melampaui batas fi dinikum, di dalam agama kalian, ghairul haqq, yaitu dengan cara yang tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu siapa, qaumin, atau orang-orang, qad dallu, sungguh telah sesat, min qablu, dari sebelum kalian, wa adallu katsiran, dan menyesatkan kebanyakan manusia, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, dari firman Allah ini bahwa kita itu tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam mengagungkan atau mengkultuskan seorang tokoh atau ulama, ya kan? Sebelum kalian, yaitu contohnya seperti KHN itu ulama nomor 1, tidak ada duanya, seperti itu nanti kita itu akan masuk ke dalam ayat ini loh. Dengan kita hulu, terus kemudian apalagi nanti malah tersesat dari jalan yang lurus. Ya jangan sampai kita itu seperti itu. Nah, kemudian di sini saya merangkum apa saja sebab-sebab yang muncul dari sifat hulu tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu kebodohan dalam beragama. Sikap hulu itu akan muncul dari kebodohan kita dalam memahami agama. Ini meliputi kebodohan terhadap tujuan inti syariat Islam dan kaidah-kaidah, serta kebodohan dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita melihat sebagian pemuda yang memiliki semangat, akan tetapi masih dangkal pemahaman dan ilmunya terjebak dalam sikap hulu ini. Itu semangat kita di dalam membela agama Allah, sikap kita itu dalam memperjuangkan jamaah. Apalagi sikap kita salah dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita nanti bisa introspeksi diri. Apakah dari hal yang saya rangkum ini nanti ada dalam diri kita? Kemudian yang kedua yaitu taklid atau ikut-ikutan. Taklid hakikatnya adalah kebodohan. Termasuk diantaranya adalah mengikuti secara membabi buta adat istiadat manusia yang bertentangan dengan syariat Islam, serta mengikuti tokoh-tokoh adat yang menyesatkan. Nah, karena kita itu tidak sejaman, terus kemudian kita itu tidak menjumpai langsung Kiai Haji Nur Hasan, ya kan? Ya kita hanya mengikuti tokoh-tokoh atau pengurus-pengurus kita yang bilang Kiai Nur Hasan seperti ini, Kiai Haji Nur Hasan A, Kiai Haji Nur Hasan B, bla 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 seperti itu. Ya kita hanya ikut-ikutan, kita hanya dengar dari beliau, para tokoh, para ulama atau para pengurus lah kita biasanya punya ya, para pengurus-pengurus sebelum kita. Ya bagaimana kita langsung mempercayai
Ya karena kita taklid atau ikut-ikutan, mungkin bapak kita, pengurus kita seperti itu, ya kita akhirnya meyakini yang terjadi itu ya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti hawa nafsu. Timbangan hawa nafsu ini adalah akal dan perasaan. Sementara akal dan perasaan tanpa bimbingan wahyu akan bersifat liar dan keluar dari batasan-batasan syariat. Ya gimana kalau kita nggak nafsu ya? Ya kita ketika kita ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadisnya seperti ini, Al-Qurannya seperti ini, ya kita itu menolak bahwa itu tidak mangkul, bahwa itu tidak dimangkulkan oleh Kiai Haji Hasan. Jadi yang dikedepankan itu yaitu nafsu, bukan akal yang waras atau akal yang jernih. Itu jangan sampai kita itu seperti ini, mengikuti atau mendahulukan hawa nafsu. Kemudian yang keempat yaitu berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Nah, ini bagi kawan hijrah atau mantan jokam ini tidak asing lagi ya. Ya banyak hadis-hadis, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, la Islam illa bil jamaah. Kita tahu bahwa hadis itu hadis dhaif ya karena kita sudah ngaji, kita sudah hijrah. Akan tetapi jika kita masih di dalam, kita tidak percaya bahwa hadis itu dhaif, bahwa hadis itu lemah, itu kita nggak percaya. Yes, karena yang disampaikan oleh pengurus kita itu, yes ini hadis sahih, bahwa Islam itu tidak sempurna Islamnya, atau tidak dikatakan Islam bahwa tidak berjamaah, tidak memiliki amir yang dibaiat. Padahal kita tidak belajar mustalahul hadis, hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, itu kita tidak belajar. Karena kita tidak belajar mustalahul hadis. Tapi ya karena tidak belajar akhirnya ya wes nggak mau diterima, nggak mau menerima pendapat orang lain, masukan orang lain itu kita tidak terima. Kemudian yang kelima yaitu fanatik terhadap salah satu pandangan. Sikap fanatik berlebihan ini mengakibatkan seseorang akan menutup diri dari pendapat kelompok lain yang menyatakan bahwa pandangannya yang paling benar. Ya karena kita itu merasa paling benar, kita merasa kita berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, kita berjamaah. Jadi selain jamaah, wabyu, itu kan yang kita yakini dulu, yang diyakini oleh Jokam kan seperti itu. Akhirnya kita itu fanatik buta dengan kelompok kita itu, dengan kelompok Jokam, kelompok jamaah. Terus kemudian tidak mau menerima masukan atau kritikan dari orang lain, bahwa yang mengkritik kemudian dikatakan meresolusi, ngerongrong jamaah, kemudian bahkan dikeluarkan seperti ulama-ulama kita yang dikeluarkan dari Jokam. Kemudian yaitu cenderung mempersulit. Nah, jadi kita itu mempersulit diri. Muamalah kita dipersulit, ibadah kita dipersulit. Kita harus mencari masjidnya jamaah untuk sholat, wabil khusus sholat Jumat. Ya kan kita itu sebagai bapak-bapak atau bagi laki-laki itu harus ketika safar itu bingung. Padahal masjid itu di mana-mana itu banyak. Tapi kita itu sibuk mencari masjidnya jamaah. Kita searching, kita tanya pengurus. Jauh-jauh kita datangin hanya untuk sholat di situ. Supaya apa? Supaya ya sholatnya sah kan di situ. Berjamaah dengan orang-orang Jokam. Padahal di kanan kiri itu banyak masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, benar kan? Mempersulit diri. Selanjutnya yaitu berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, sikap hulu akhirnya itu menimbulkan berprasangka buruk kepada orang lain. Bahwa orang ini najis lah, bahwa orang ini Islamnya tidak salah, orang ini itu nanti neraka. Kan gitu hasil didikan dari Jokam. Ya karena kita itu gulu, akhirnya ya hal-hal itu muncul. Kita itu mudah menilai orang itu bahwa tidak sah Islamnya, terus kemudian tidak mau bermakmum di belakangnya, terus kemudian amalannya itu wabyu karena tidak berjamaah, amalannya itu muspro. Ya jangan sampai ya kita bersikap gulu akhirnya muncul atau timbul hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu
Akibat dari sikap ghulu yaitu suka mengkafirkan orang lain. Gini ya, takfiri atau mengkafirkan orang lain di dalam jukam ini untuk orang-orang awam, untuk orang-orang jamaah biasa itu tidak terasa. Sebenarnya kita itu ya ibadah-ibadah saja. Kita itu ya wes ikut pengurus. Tidak pernah kok dari lisan kita itu, oh kamu kafir, kamu itu tidak sah Islamnya, itu tidak. Ya, jukam-jukam yang berada di dalam kelompok atau menjadi jamaah biasa itu tidak. Akan tetapi secara tidak langsung itu kita itu menganggap kafir orang selain golongan jukam, selain jamaah. Karena apa? Karena hadis tadi lah Islam awalnya itu kan itu usulnya itu. La Islam yang dikatakan Islam jika tidak berjamaah, jika tidak dibaiat, kan seperti itu. Karena tidak memiliki imam, tidak mengangkat seorang amir, kemudian Islamnya tidak sah. Nah, sikap-sikap takfiri atau mengkafirkan itu kita praktekkan dengan perbuatan. Contohnya tadi tidak mau diimami, ya kan? Tidak membagi waris kepada anaknya yang keluar dari jamaah. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh takfiri atau pengkafiran kepada orang lain secara tidak langsung. Nah, jadi bagaimana agar kita itu terhindar dari hal tersebut? Yaitu kita harus menjauhi sikap ghulu atau berlebihan dalam apapun. Apalagi dalam hal mengkultuskan tokoh atau ghulu dalam menuntut ilmu. Kalau tidak dari kiai saya ini, saya tidak mau. Pokoknya apa yang dikatakan oleh pengurus saya, tokoh saya, kiai saya, ustadz saya itu paling benar, paling sahih. Kan jadi lucu. Jadi akhirnya muncul sikap ghulu yang secara tidak terasa, akhirnya timbul hal-hal seperti ini nanti endingnya. Itu semuanya plek, ketiplek ada pada diri saya dulu. Atau bahkan teman-teman kawan hijrah pun juga kurang lebihnya mungkin juga sama. Jadi kita introspeksi diri kita masing-masing, jangan sampai hal-hal poin-poin yang setelah saya sampaikan tadi masih terdapat di dalam diri kita. Mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Jika banyak kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang menyinggung saudara-saudara yang saya yang masih berada di jukam atau menyinggung perasaan para pemirsa, saya dari lubuk hati saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.